karena winter ini biasanya lebih heavy. Going to winter itu biasanya jadi lebih kayak Hi, welcome back to another episode of Holistically Podcast, the holistic hub for you to nourish your mind, body, and soul. Dan di episode kita kali ini, kita bakal ngebahas soal gimana caranya menjaga kesehatan kita selama musim dingin. Kebetulan, pas sekarang episode ini lagi di-record nih, aku lagi ada di US dan ini di sini lagi musim dingin, makanya pakai turtleneck. Biasanya kan kayak ini peduli banget gue pakai baju apa. So, I feel like it's fitting buat ngebahas soal musim dingin, khususnya gimana cara ngejaga kesehatan kita dari kacamata Ayurveda. Karena Ayurveda ini adalah sistem pengobatan yang holistic as well as preventative medicine. Makanya aku pengen nih ngasih kacamata perspektif dari sisi yang holistik ini supaya let's say teman-teman lagi di winter juga atau nanti mungkin nggak tahu kapan ya berencana traveling ke satu tempat yang lagi musim dingin. This is very important karena tentu ada penyakit-penyakit atau health imbalance yang biasanya muncul dalam musim-musim tertentu. Oke, nah sebelum kita bahas soal diet tipsnya, lifestyle tipsnya yang pengen aku bagi, yang harus aku jelasin tentu adalah the why-nya. Kenapa ini penting? Okay? But especially what kind of person atau tipe badan seperti apa yang harus lebih aware buat ngejaga badannya selama musim dingin ini. Nah, of course, I'm sure by now you already familiar sama konsep 3 dosha. Ingat, dosha pakai H, bukan dosa dan pahala, oke? Okay? Kalau misalnya belum familiar sama apa itu Ayurvedic dosha, bisa diklik dulu, I think is here. Yang mana di video itu aku udah jelasin tentang apa itu 3 dosha Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha, what makes the 3 difference between one and the other, and also talking about the element itself. Karena si 5 elemen Ayurveda ini adalah jadi fondasinya sebelum ngerti badan kita dan apa tendensi penyakitnya. Okay, so please watch that first supaya nanti lebih mudah nonton video ini yang selanjutnya. Okay, so first thing first, when we talk about winter or musim dingin, sebenarnya ada dosha tertentu, tipe badan tertentu yang badannya lebih mudah untuk kena quote-unquote penyakit atau ngerasa out of balance, ngerasa kayak I don't feel like good, yaitu adalah dosha, vata, dan kapha. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih karakternya dari musim dingin ini, dia biasanya dingin, obviously. Namanya juga musim dingin, Beb. Ya iyalah, temperaturnya juga dingin. So, biasanya dingin. Terus tergantung di kota apa atau di negara apa. Kadang ada musim dingin yang dia kering banget sampai harus pakai humidifier. I remember saat aku ke US pertama kali, I was like snowboarding di Colorado and it's so dry sampai kalau tarik nafas tuh kayak sakit gitu karena hidung gua gede soalnya, Beb, ya, kagak mancung soalnya, Beb. Jadi kan kalau mancung gitu ada alasannya ya. Kalau mancung kan sebenarnya biar udara saat kita tarik tuh, kita naik nafas, it actually jadi anget. Nah, hidung gua kan didesain untuk survive di Indonesia. Di Indonesia udah panas lah, Beb. Jadi nggak perlu hidung mancung yang bikin udaranya makin panas. Makanya, tapi hidung kayak gini, hidup di winter apalagi lagi dingin banget. Nah, orang namanya juga lagi snowboarding ya. Oh my god, that was so painful. I get like dry easily my nose. Atau bahkan jadinya iritasi, sinuses. Padahal biasanya nggak kayak gitu. That's because the weather for winter at that place itu dia lebih kering. Nah, tapi ada juga tempat-tempat lain yang kalau winter itu malah lembab, banyak hujannya juga gitu. Makanya ini tergantung dari winternya di mana, okay? But of course the similarities, temperaturnya dingin, and then there is one place atau mungkin satu fase winter mungkin di awal sama di akhir itu kan beda ya. Yang mana dia lebih kering, tapi ada juga yang lebih lembab karena sering hujan kayak gitu. Okay, so depends where you are going or where you at, you need to understand the character first. Karena kalau misalnya si winternya itu lebih kering, itu berarti ada dosha lain yang juga bisa punya tendensi naik atau out of balance, yaitu dosha vata. Makanya kenapa kalau let's say dirimu tipe badannya si dominan doshanya itu adalah vata dan kapha, itu kalau winter biasanya akan lebih challenging. Contoh misalnya, let's say you're dominant in kapha, okay? Karena winter ini biasanya lebih heavy. Mau itu winter yang kering atau yang lembab, karena sama-sama dingin, okay?
Kalau misalnya badannya udah heavy bawaannya kayak lebih berat, lebih sluggish, and then you go into winter, itu biasanya jadi lebih kayak aduh gue kok gampang depres banget. And then especially tergantung lagi-lagi winternya di mana kagak ada matahari ya beb ya. Itu there's already a lot of scientific research that when we don't see the sun out there during the day, itu bisa ningkatin depresi. Mau itu ada hubungannya sama asupan vitamin D atau bahkan just the fact that we don't have a strong connection with the sun, itu bikin mood kita, hormon kita itu jadi berubah juga. Okay, so that's why if your dominant body type yaitu Vata dan Kapha, but especially Kapha karena winter dominannya Kapha, you want to be even more aware selama musim dingin. Okay, so that's first. Yang kedua, yang juga kemudian harus dibahas tentu adalah setelah kita tahu apa nih dosha yang dominan, kemudian dosha dominan di badan saya dan juga dosha dominan selama musim tersebut, berarti kita harus lebih aware apa dong yang perlu saya lakuin selama musim tersebut supaya badan saya nggak gampang sakit dan juga tetap bisa sehat. Karena here's the thing about the typical disease atau imbalance yang muncul selama musim dingin itu biasanya setelah musim dinginnya lewat tiba-tiba naik berat badan kan, tiba-tiba ada masalah pencernaan, and then just like emotionally, mentally, you just feel like I said foggy, sluggish, you just find it difficult to have clarity, atau bahkan tadi aku bilang depresi, itu bisa banget. And that's all related to mainly Kapha, karena tadi aku bilang Kapha ini kan elemen yang paling berat yaitu air dan tanah. So that's why even before musim dingin tiba yaitu pas musim gugur, itu harus udah diseimbangin. Makanya kenapa di Ayurveda ada waktu-waktu tertentu dalam setahun kita hidup gitu ya, itu ada waktu-waktu bulan-bulan tertentu yang mana ini waktu yang ideal buat melakukan detox. Yang pertama adalah musim gugur yang tadi aku mention. Kenapa? Karena saat musim gugur kita itu ngeluarin ekses atau kelebihan dosha pitta yang mana terakumulasi di musim sebelumnya yaitu musim panas, dan juga nyiapin badan kita supaya pas masuk winter itu jadi lebih mudah beradaptasi. Oke, dan satu timing yang enggak kalah pentingnya adalah waktu masuk musim semi, di awal musim semi, di akhir musim dingin. Jadi kalau tadi fungsinya adalah buat getting rid of excess heat and then preparing you for the next cycle of winter. Kalau yang pas awal musim semi itu ngebuang excess cold, excess dampness in the body yang terakumulasi pas musim dingin, terus mempersiapkan kita untuk masuk ke musim panas yang panas. Okay, so that's the two things, the ideal time to do Ayurvedic detox. Makanya kenapa di program Gut Reset aku sangat merekomendasikan untuk ngelakuin detoxnya itu sekitar September, okay? Dan kemudian di sekitar bulan Maret. But of course, karena kebetulan kalau Anda di Indonesia ya, itu musimnya agak beda, tapi intinya adalah di fase-fase pergantian musim. Itu generally twice a year, that's the ideal time because we need to get rid of certain elements, certain diseases misalnya, atau makanan-makanan yang muncul kemarin di musim sebelumnya dan mempersiapkan di musim selanjutnya. And this is also why kenapa banyak orang yang gampang sakit saat pergantian musim, kayak pancaroba gitu, yang kemarin dingin terus sekarang panas, yang kemarin hujan terus sekarang kayak kering. Terus banyak orang yang sakit itu karena badannya berat, dia sulit untuk beradaptasi karena badannya masih memproses yang kemarin. Okay? If you haven't done my Gut Reset Ayurvedic Home Detox Program, bisa cobain ikutan programnya. Nanti aku taruh linknya di bawah di caption, but basically go to ayurritual.com, nanti akan ada semua informasinya di sana. Okay? So next part, kalau tadi udah dibahas pertamanya itu tentang preparation sebelum musim tersebut hadir, which mean let's say termasuk kalau misalnya dirimu nggak tinggal di negara tersebut ya, terus let's say you wanna travel there dan tahu bahwa oh gue mau travel ke sana meskipun cuma seminggu 2 minggu tapi ini bakal winter nih, sedangkan let's say di Indonesia panas banget, berarti udah harus di prepare dari sebelumnya. Okay? And that is all about balancing the Vata and Kapha dosha, yang mana
udah aku bahas juga di episode yang tadi tuh, yang sebelumnya aku mention, dan juga I will explain more here, okay? But makanya si tips yang mau aku kasih ini bukan cuma ditunggu sampai nanti musim dingin ya, tapi justru udah mulai diaplikasikan sebelum musim dinginnya tiba, because it will make it easier for you to transition to winter. Okay, so first let's see from the diet perspective. Okay, nah karena musim dingin ini itu ya karakternya tadi dingin yang tadi aku bilang, it's more heavy karena elemennya lebih ke air dan tanah. Makanya kenapa kalau bahkan di Indonesia kagak ada winter like this misalnya, tapi kan kalau misalnya cuaca tiba-tiba dingin, atau misalnya kayak sesimpel di Australia lagi musim dingin terus kebawa sama angin gitu ya, si kedinginannya di Indonesia temperaturnya jadi lebih dingin misalnya. Well, that's kind of our winter, if you know what I mean. Jadi berarti itu juga kita harus lebih aware, bukan cuma harus nunggu winter, tapi like understand the pattern. Apalagi zaman sekarang kayak, aduh cuaca tuh kayak gara-gara global warming kan nggak bisa ditebak ya Beb ya. So makanya kenapa yang pertama dietnya, you need to balance with the opposite element. Contoh, tadi kan aku mention kalau si winter itu kan elemen utamanya karena kapha dosha yang utamanya kan, berarti elemen utamanya adalah earth and water. Berarti kita butuh 3 elemen lain yang opposite-nya, yaitu ether, air, and also fire. Karena misalnya contoh, waktu winter itu kan dingin, berarti kita butuh yang lebih menghangatkan. Makanya kenapa kalau misalnya contoh di Indonesia, dingin, hujan gitu ya kan Beb ya. Terus, what's the first thing that you have in your mind? Nah, gue tahu nih. Pasti banyak yang menjawab, Indomie cabai kuah. Ekstra cabai, pokoknya bikin badan ekstra anget. Nggak cuma itu temperaturnya udah anget dari si kuahnya, tapi juga ada ekstra sambal dan cabainya. Nah, this is basically a way for the body to communicate with us that we need to balance this coldness externally dengan mengkonsumsi sesuatu yang hangat. Nah, unfortunately, kita dibesarkan mungkin tidak, pertama, nggak diajarin buat ngerti cue dari badan ini. Yang kedua, kita juga nggak terbiasa atau nggak diajarin gimana caranya memenuhi kebutuhan si craving ini buat menyeimbangkan badan dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik buat kesehatan, especially for the long term. Kayak bener sih cravingnya pengen yang anget-anget, tapi apakah dengan Indomie kuah cabe atau mungkin ada cara lain yang sebenarnya lebih sustainable buat kesehatan kita in the long term. Okay, that is why in Ayurveda there are several things that will be recommended to you kalau misalnya ngerasa di luar lagi dingin, mau itu literally lagi winter, atau mungkin ya sesimpel hujan berhari-hari kagak beres-beres sampai dingin dan males kemana-mana, bikin berat, depresi, bahkan kayak berakhir. Anyway, so first, yang paling gampang adalah kalau nanti lupa, misalnya kayak, aduh si Teteh Zeta tadi ngomong apa ya, makanannya apa exactly, yang penting lihat karakternya. Karakteristik dari makanan maksudnya ya, yaitu yang hangat, tapi bukan yang kayak tadi aku sebutin contohnya, yang hangat, yang bikin badan hangat, tapi juga moisturizing and lubricating. Nah, which is why chili, walaupun dia itu cabai itu bikin anget, tapi sebenarnya cabai itu bikin badan kita kering gitu. Oke, makanya apa sih makanan yang nggak cuma anget, tapi juga dia lubricating and moisturizing. Yang pertama contohnya adalah ginger. Oke, ginger itu kalau kalau jadiin essential oil misalnya, tapi nggak harus selalu jadiin essential oil terus dikasih ke tangan misalnya, dicampur pakai minyak, walaupun itu bisa banget. Of course that is external lubrication which we're gonna talk after this, but internally ginger, if let's say fresh ginger ya, karena kalau dry ginger powder itu dia udah nggak ada moisturizing nature-nya, not as much as fresh ginger. Jadi sesimpel misalnya minum teh jahe anget, karena dia pertama namanya aja, pertama temperaturnya anget, tapi juga ginger itself on its own dia bikin hangat, dan juga dia ada moisturizing quality-nya. Selanjutnya, yang mau aku rekomendasiin kalau mau lebih spesifik, ada satu formula teh Ayurveda namanya CCF. If you're familiar with Ayurveda, maybe you heard about this often. CCFT itu singkatan dari cumin,
coriander, and then fennel. AKA jinten, ketumbar, sama fennel. Proporsinya, rasionya sama, 1:1 semuanya. Terus dicampurin di air, oke, dikira-kira aja ini Maya, saya juga pakai hati aja. Terus habis itu direbus, aka dikulub, aka diboil. Nanti kalau misalnya udah tunggu kayak sekitar 10 menitan gitu ya, nanti kemudian matiin, ditutup dulu si pancinya, let the essential oil basically sink in, jangan terbang kemana-mana, menguap kemana-mana, and then that's basically the water that you drink for the rest of the day. Nah ini option lain kalau misalnya nggak ada jahe misalnya di rumah, jadi bisa pakai si CCFT ini. The next one, kalau soal makanannya itu sendiri, dominasiin makanan yang pertama adalah tadi menghangatkan. Yang mana menghangatkan ini nggak cuma soal temperatur, tapi juga sebenarnya bisa pakai spices. Misalnya tadi ada jahenya, black pepper misalnya. Kalau di Indonesia juga ada cabai Jawa, my favorite, karena dia ngangetin, tapi dia nggak bikin kering kayak cabai atau black pepper. And then of course cinnamon sebenarnya itu ngangetin, clove as well. Pokoknya yang bikin hati kayak nyes kalau habis makan hal tersebut. Oke, makanya kenapa kalau lagi winter gini aku biasanya seneng banget kalau di sini masak kari di rumah, karena pertama dia ngangetin, ada spicesnya, as well as what's interesting, pertama kalau di Ayurveda, ini disclaimer dulu ya, di Ayurveda tuh nggak ada istilah satu makanan itu atau satu pola diet itu lebih baik dari manapun misalnya gitu, karena semua tergantung dari tipe badan kita. Oke, makanya kenapa berhubung selama winter ini salah satu dosha yang gampang out of balance itu adalah Vata. Oke, dan Vata ini kan biasanya suka angin-anginan, suka flighty, which is why if let's say you're not vegan or vegetarian, eating meat is actually can be beneficial during this season, especially kalau misalnya doshanya Vata, karena itu bikin dia lebih grounded. Nah, kecuali kalau misalnya dirimu badannya udah Kapha, terus ini winternya tuh yang tadi aku bilang lembab, heavy, misalnya if you keep eating, just meat all the time, and then you don't exercise, which we're gonna talk after this, itu yang tadi aku bilang bisa menyebabkan the winter gain istilahnya. Kayak kenapa setiap winter kok naik berat badannya, because that is naturally what the body needs to go through this coldness, adalah buat memproteksi badan kita. Makanya kenapa when it comes to food, something heavy, something that is grounding, tapi tanpa bikin kafanya out of balance, tadi bisa makan makanan yang anget temperature wise, definitely avoid yang dingin-dingin. Yang kedua, tadi pakai spices. Terus kemudian, if you're not vegan or vegetarian, bisa konsumsi daging, tapi tentu ini juga harus dagingnya yang bagus ya kualitasnya, dan bukan yang ultra processed, because that's a different thing. And then, also grains is actually good to be consumed during this period, sama musim ini, karena kalau kita makan biji-bijian, kayak misalnya kalau di Indonesia beras ya BPA yang banyaknya, that actually make us feel like grounded as well. Khususnya lagi-lagi if your body is Vata, dan ini cuacanya tuh yang bikin kering gitu. So basically, karena winter ini adalah Kapha dan Vata yang gampang out of balance, so the diet that you want to have is something that is balancing for Kapha, jadi ngangetin, yang mana kualitas yang angetin ini juga balancing buat Vata. Tapi, nah ini harus di-adjust tergantung badan kita dan karakteristik winternya seperti apa. Is it more like lembab misalnya, atau lebih yang opposite-nya, yang lebih dingin, yang kering misalnya, itu kemudian di-adjust lagi. Selanjutnya, yang pengen aku bahas tentu adalah dari kacamata lifestyle-nya atau daily routine-nya. Karena kalau ngomongin soal diet itu kan harus banyak adjustment-nya, tergantung tipe badan kita, tergantung winternya seperti apa. Tapi kalau misalnya ngomongin soal lifestyle-nya, ideal daily routine-nya itu cukup sama, no matter let's say where you at in the world, atau tipe badannya seperti apa, the ideal daily routine during Kapha period itu cukup sama. So this is why it's easier. Yang pertama adalah berhubung winter ini secara natural, of course during the day si cahaya mataharinya tuh lebih pendek siangnya daripada malamnya, makanya ini sebenarnya naturally it's a way for universe
for the environment, komunikasi sama kita bahwa winter itu memang waktunya untuk kita lebih lama beristirahat. Makanya kenapa, let's say, binatang during winter, itu kan mereka banyak yang hibernasi, bahkan kayak literally tidur selama winter, nggak ngapa-ngapain, and then baru keluar pas musim semi. Bahkan tanaman juga gitu, pas winter, mereka ya udah istirahat, nggak bertumbuh, tapi kemudian pas musim semi, dia baru blooming lagi. So that's why like, it's a sign as well for us as human, because we're also part of this environment and universe. Kalau misalnya ngelewatin fase winter, this is a time for us to recharge. Makanya ini menarik, ada kalau misalnya let's say orang-orang yang terlahir di negara 4 musim, terus dia nggak ngelewatin musim dingin, itu badannya biasanya jadi lebih gampang overheated atau out of balance, karena itu si badannya kan in a way udah didesain sedemikian rupa untuk surviving 4 season. Makanya kenapa orang-orang let's say yang lahir di 4 musim biasanya kan let's say kulitnya lebih fair, lebih putih daripada kita yang tinggal di negara tropis, karena memang didesain sedemikian rupa, karena pas musim dingin matahari lebih sedikit, jadi mereka harus lebih banyak bisa menyerap vitamin D dari matahari, meskipun misalnya let's say itu overcast dan lain-lain. Tapi sebaliknya kita di negara tropis, karena mataharinya banyak banget, jadi ya kita punya kulit seperti ini gitu. Okay? So when it comes again to the ideal routine, yang pertama adalah basically the main mindset selama musim dingin ini adalah this is the time for you to rest more, yang tadi udah aku ceritain. Yang selanjutnya, karena alasan utamanya musim dingin itu adalah buat beristirahat, makanya kenapa it is more permissible to wake up later, dan sunrise-nya juga later ya, dan juga tidurnya lebih cepat, dan durasi tidurnya juga lebih lama, karena ini memang waktu yang lingkungan kita, yang semesta kita kasih buat kita untuk beristirahat lebih lama, buat nge-recharge. The next one is of course the ideal routine that is also my favorite. Kalau ini mah mau musim apapun tetap dilakuin ya, yaitu to scrape your tongue, to brush your teeth, and to do oil pulling. Nah, kalau misalnya belum familiar sama apa itu scraping tongue, basically kalau misalnya kita tidur, pas kita tidur, badan kita itu kan mendetoksifikasi hal-hal yang kita konsumsi di hari sebelumnya. Nah, ada toksin-toksin yang dicerna tersebut yang kemudian dia keluarnya itu di lidah. Makanya kalau aware saat kita bangun, terus kita lihat di cermin, biasanya ada coatingnya, ada beda-beda buat tiap orang, ada yang putih misalnya, ada yang bahkan kuning, ada yang coklat, ada yang kehitaman, ada yang gelap, ungu. Nah itu dia ngerepresentasiin our current state of imbalance at that time. Jadi better to get rid of that right away, first thing in the morning, baru kemudian gosok gigi and then oil pulling. Kalau misalnya belum punya tongue scraper atau oil pulling, bisa dapetin di websitenya iRitual, yaitu iritual.com. The next one, biasanya kalau yang aku lakuin, habis itu aku langsung, minum seperti biasa. Tapi sebelum aku ngelanjutin aktivitas keseharian, I will need to meditate right away. Nah, kalau meditasi ini, mau musim apapun, menurut aku, or any form of spiritual practice, it needs to be done first thing in the morning. There's a reason why di banyak praktek keagamaan, ada sebuah bentuk, let's say, sholat lah atau berdoa first thing in the morning, biasanya subuh-subuh, karena itu adalah waktu yang paling dekat sama Tuhan. Habis meditasi kemudian bisa dilanjutin sama olahraga. Nah ini penting banget, olahraga in the morning during winter. Sebenarnya ideally, even when it's not winter, ideally olahraga dilakuin di pagi hari supaya dia kayak kickstarting our energy and our digestions for the rest of the day, but especially during winter, karena biasanya selama musim dingin itu pencernaan kita, si Agni kalau di Ayurveda istilahnya, atau nama lainnya itu digestive fire, biasanya dia jadi makin lemah, yang mana karena dia punya tendensi lemah, especially kalau tipe badannya adalah Vata dan Kapha, terus makan terus, jadinya asupan banyak tapi tidak dicerna dengan sempurna, jadi lemak ya Beb ya. Makanya kenapa penting sama winter first thing in the morning. Okay, you need to exercise, dan pilihan olahraganya adalah benar-benar yang disesuaikan juga sama tipe badannya. Nah, kalau yang tendensinya itu Kapha, you need something that is more like rigorous, lebih intense, lebih kayak benar-benar bikin badannya anget.
Tapi kalau misalnya tipe badannya Vata atau cuacanya yang dinginnya itu yang kering yang tadi aku bilang, berarti yang dibutuhkan adalah olahraga yang lebih grounding, kayak yin yoga bisa, atau misalnya kayak tai chi, qigong, tapi juga grounding at the same time, like building up your muscle, yaitu bisa dicampur sama strength and conditioning atau weight training juga bisa. Yang juga gak kalah penting pagi-pagi ini setelah meditasi yaitu buat ngeliat ke langit. Meskipun misalnya nggak ada mataharinya, meskipun gelap misalnya, so there is something about looking at the sun, especially in winter, that will combat the tendency of depression. Okay? Nah, sebenarnya ada lebih banyak informasi soal ini di salah satu podcaster favorit aku, yaitu Andrew Huberman Lab. Where I'm pretty sure his reasoning was that meskipun nggak ada mataharinya, itu tuh ada proton in the skies. I think that's what his reasoning. Ini yang kemudian bikin signalin ke badan kita untuk kemudian mengaktifasi sistemnya, especially to secrete the hormone of serotonin. Nah, tentu kalau misalnya let's say mataharinya beneran kelihatan, biasanya itu akan lebih mudah badan kita lebih ceria, lebih tadi kalau hubungannya sama si hormon itu releasing hormon serotonin, tapi meskipun nggak kelihatan mataharinya, it is still very important. Nah, makanya biasanya kalau orang-orang yang tinggal di negara 3 musim yang gelap banget kayak Scandinavia country tadi, biasanya mereka punya device kayak antara kacamata yang dia tuh kayak emanating blue light, supaya katanya dia kayak imitating cahaya matahari biar badannya kemudian mensekresi hormon serotonin. Atau ada juga yang ditaruh kayak earbud ke telinga, yang juga earbudnya tuh instead of ngasih lagu atau suara-suara, ini dia emanating cahaya blue light juga. Okay? So if you want to learn more about that, I will put the link to that podcast of Andrew Huberman di caption if you want to learn more. Selanjutnya, yang gak kalah penting, baru habis exercise, kemudian mandi. Tapi mandinya, sebelum mandi, yang sangat aku rekomendasikan adalah untuk ngelakuin self-love oil massage dulu, atau di Ayurveda disebutnya sebagai Abhyanga. Nah, Abhyanga ini, meskipun, let's say, nggak winter, tapi dirimu, dominan bodinya itu, dominan tubuhnya adalah Vata dosha, ini adalah salah satu praktek atau ritual Ayurveda yang sangat direkomendasikan because it will balance the Vata dosha. Nah, buat kapha pun sebenarnya dikasih minyak selama musim dingin ini juga akan tetap beneficial, especially if you use kapha balancing oil. Okay? Karena tadi aku bilang kan kapha ini tendensi badannya dingin, terus cuacanya udah dingin. Jadi makanya butuh ekstra kehangatan. Nah, tadi kehangatannya bisa dari makanan atau dari luar, yaitu salah satunya adalah dari minyak yang diaplikasikan selama Abhyanga ini. Nah, yang aku rekomendasiin tentu di air ritual ada minyak badan yang udah aku campur formulanya dari suitable, misalnya buat kapha atau buat vata. Tapi kalau misalnya let's say if you wanna just try it at home, kalau buat vata, one thing you can use misalnya black sesame oil atau sweet almond oil. Kalau buat kapha, biasanya yang ngangetin itu adalah mustard seed oil, yang mana itu semuanya aku pakai di produknya body oilnya Ayu Ritual. If you want to get this body oil, you can again go to ayurritual.com. Nah, buat mandinya yang aku rekomendasiin adalah pakai air hangat. Tentu aja air hangat itu membantu untuk menyeimbangkan suhu dingin di luar. Tapi juga sebenarnya when you have shower with warm water after you put oil in your body, itu bikin minyaknya lebih mudah untuk terserap atau bahkan makin terserap di tubuh kita. Satu hal yang mau aku rekomendasiin untuk dijauhi during the day adalah untuk melakukan napping atau tiduran atau tidur beneran. Kenapa? Karena berhubung malamnya selama winter ini kan lebih lama, we have more time to sleep. Jadi janganlah itu ditambah-tambah untuk tidur selama kesehariannya di siang harinya, karena dia setiap kita tidur tuh sebenarnya we increase dosha kapha. Dan as you know, selama musim dingin, kapha dosanya tanpa kita kebanyakan napping aja most likely akan lebih naik dibanding biasanya. So that's why we want to balance the ratio by not overly indulging with kapha activities. So that's all the tips that I want to share with you tentang gimana caranya ngejaga kesehatan badan kita selama musim dingin. Dari yang pertama, aku summarize dulu ya, summarizein pentingnya untuk ketahuin dulu kenapa
Ini penting, especially buat tipe badan yang mana, yaitu tadi hintingnya adalah Vata dan Kapha. Kemudian, preparation sebelum musim dinginnya hadir, yaitu tadi di musim autumn, tuh musim gugut, there you go. Atau termasuk juga kalau misalnya let's say dirimu dari Indonesia, terus mau berlibur ke negara lain yang lagi musim dingin, berarti harus juga dipersiapin sebelum pergi. And then, of course, dari dietnya, dari lifestyle-nya, yang mana kalau misalnya bingung, apa yang harus dilakuin, makanan apa, herbs apa, kalau bingung balik ke karakteristiknya, yaitu yang bikin anget, moisturizing, and lubricating. And as a reminder, kalau pengen ngebalance, seimbangin badannya pakai program Ayurvedic Detox, bisa cek website aku di ayurritual.com. You can check it out, all the information tentang siapa yang bagus untuk dilakuin, gimana caranya, how long does it takes, produknya kayak gimana aja, apa aja yang harus siapin, semuanya udah aku jawab di websitenya di ayurritual.com. I hope that this video can help you, and I'm looking forward to see you in the next episode. Bye! Thank you so much for watching this episode. Semoga bisa bermanfaat. And as a reminder, kalau belum subscribe, silahkan subscribe dulu di sini supaya bisa dapat notifikasi when we release another inspiring great episode. And kalau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang understanding apa life purpose saya dari kacamata human design, kita udah pernah ngobrolin ini sama praktisi human design di episode 11 ini.